وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah musalla Nurul Misbah, yarhamni wa yarhamkumullah. Segala puja-puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama menghadiri, menunaikan daripada ibadah salat subuh berjamaah kita, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita, memberi kesempatan untuk kita, kemampuan untuk kita sama-sama menghadiri daripada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bulan umatnya. Ulama mengatakan Ramadan, kenapa dinamakan dengan Ramadan? Ramadan itu dari kata-kata ramidha, yang artinya adalah apabila panasnya begitu panas. Ramidhatis syamsu, matahari panas, dalam arti begitu panas. Ramadan dinamakan dengan Ramadan tidaklah karena Ramadan tersebut membakar, menghancurkan daripada dosa-dosa kita yang menunaikan, yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman kepada Allah dan dalam keadaan mengharap hanya ganjaran balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Untuk tema kajian subuh pada pagi hari ini, Pak, Bu, yaitu berkaitan dengan kajian historis, kajian sejarah tentang kehidupan imam madhab kita, pencetus daripada madhab Syafi'i, serta pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik daripada biografi beliau. Tentunya madhab Syafi'i ini mayoritas warga Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia menganut madhabnya beliau, yaitu madhab Syafi'i.
Siapa beliau ini? Kapan lahirnya? Di mana lahirnya? Siapa ibunya? Seberapa besar peran ibunya kepada kehidupan beliau, khususnya di dalam pendidikan ilmu beliau. Kemudian bagaimana akhlak beliau, bagaimana kriteria beliau. Insya Allah dalam kajian subuh ini akan kita bahas dan juga kita akan bahas pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik daripada biografi beliau. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriyah. Meninggal pada tahun 204 Hijriyah. Dalam arti beliau ini hidup 54 tahun saja. Dan di tahun beliau meninggal, beliau lahir, di tahun beliau lahir, yaitu tahun 150 Hijriyah, ada seorang ulama terkemuka di zamannya pada tahun itu meninggal dunia, yaitu ulama pencetus daripada mazhab Hanafi, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Jadi di tahun Imam Syafi'i lahir, di tahun itu Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ulama sepakat itu. Oleh karena itu sebagian ulama berkata, mata imam wa wulida imam. Telah meninggal seorang imam dan juga telah lahir seorang imam. Telah meninggal pada tahun 150 Hijriyah Imam Abu Hanifah, dan telah lahir pada tahun 150 Hijriyah Imamuna Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, di Palestina. Beliau lahir di Palestina. Sekarang lagi ribut ini, beliau lahir di situ. Lebih tepatnya beliau lahir di Gaza. Siapakah nama beliau ini? Nama beliau yaitu Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kenapa beliau dijuluki dengan Asy-Syafi'i? Karena kakek ketiga beliau namanya Syafi'. Beliau yang dikenal dengan Asy-Syafi'i, yang namanya itu Muhammad ibn Idris, dipanggil dengan Asy-Syafi'i, itu nisbah kepada kakek ketiga beliau yang bernama Syafi' ibn Sa'id. Beliau dinisbatkan kepada kakek beliau ini Syafi' ibn Sa'id karena kakek beliau ini termasuk daripada sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafi' ketemu sama Nabi waktu itu beliau masih kecil. Dan itu termasuk tetap dinamakan dengan sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ada kerabat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini kalau kita baca di dalam sejarah, beliau ini daripada Banil Muttalib. Keturunan daripada Muttalib ibn Abdi Manaf. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keturunan-keturunannya itu daripada Bani Hashim. Hashim ibn Abdi Manaf. Jadi Imam Syafi'i ketemu sama Nabi Muhammad itu pada kakeknya beliau yang bernama Abdu Manaf. Jadi Abdu Manaf punya anak, salah satunya Hashim sama Muttalib. Dan ini satu ibu. Jadi Hashim salah satu keturunannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muttalib salah satu keturunannya yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun ibunya beliau ini namanya Fatimah
dan kunyahnya adalah Ummu Habibah. Imam Syafi'i itu yatim. Ketika Imam Syafi'i lahir, beberapa waktu setelah itu abahnya meninggal. Abahnya meninggal. Ibunya Fatimah dan juga dipanggil dengan Ummu Habibah ini termasuk daripada salah satu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada orang yang ahli ibadah. Salah satu daripada ibu yang sangat berperan terhadap anaknya. Imam Asy-Syafi'i ini memiliki ibu yang sangat semangat terhadap ilmu. Cinta terhadap ilmu, begitu juga cinta kepada orang-orang yang berilmu. Sehingga apa yang terjadi? Beliau, ibunya Imam Syafi'i, begitu semangat, begitu ingin agar anaknya dia, yaitu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i ini menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, bisa kita ambil pelajaran di sini. Seorang anak itu, ketika dia sukses, ketika dia hebat, itu tidak jarang, tidak sedikit peran ibunya itu begitu besar terhadap kelulusannya, terhadap kesuksesannya. Oleh karena itu, bisa kita ambil juga pelajaran di sini bahwasanya di dalam kehidupan Imam Syafi'i ini yang paling besar terhadap pendidikannya beliau ini adalah ibunya. Bisa diambil pelajaran seseorang itu bisa sukses apabila orang tuanya, khususnya ibunya itu semangat akan kelulusan anaknya atas kesuksesan anaknya. Maka kita yang memiliki anak perempuan, yang memiliki istri, itu kita harus didik agar anak kita yang perempuan, agar istri kita ataupun adik perempuan kita cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama. Tidak sedikit seseorang itu sukses, ayahnya biasa aja, Pak, Bu. Ayahnya biasa aja. Tapi ibunya, Masya Allah, tabarakallah. Ibunya pinter misalkan. Ibunya semangat mendidik dia. Menyupport dia di dalam menuntut ilmu agama. Tidak sedikit orang-orang seperti ini berhasil. Walaupun ayahnya biasa saja. Ayahnya bukan daripada ulama. Bukan termasuk daripada orang pendidikan. Tapi ibunya dengan semangatnya dia, bagaimana ini anak sukses, bagaimana ini anak masa depannya cemerlang, dia semangat sehingga anak tersebut menjadi orang tokoh agama. Dan juga gak sedikit daripada orang itu punya ayah daripada ulama, tokoh agama, tapi ibunya biasa saja. Tidak menyupport anaknya di dalam menuntut ilmu agama. Biasa saja sama ilmu. Biasa saja sama ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Tidak sedikit anaknya ini biasa-biasa saja. Tidak menjadi tokoh agama. Tidak menjadi termasuk daripada orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu,
Habib Segaf Ibn Abu Ya Hasan Baharun Dalwa, beliau pernah berkata, Al-Fagir pernah dengar dari beliau, seorang anak itu 70% itu ngikut ibunya. 70% itu melok wong tuonyo, melok ibunya. 30% melok bapaknya. Tapi 70%-nya melok ibunya. Apabila ibunya termasuk daripada orang yang salehah, cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama, orang-orang yang ahli ibadah, hafal Al-Quran, hobinya zikir, hobinya belajar, bisa diharapkan anaknya juga seperti itu. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada kita, kalau misalkan nyari jodoh, itu yang pertama kali harus dijingo agamanya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahkan karena ada 4 perkara. Termasuknya karena kecantikannya, karena hartanya, karena kedudukannya. Tapi yang terakhir ini yang paling terpenting, Pak, Bu. Dini. Taribat yada. Pilih agamanya dulu. Jingo agamanya dulu. Kalau misalkan kita jingo agamanya dan kita ambil, oh ini agamanya bagus, kita ambil. Taribat yadak, beruntung. Selamat. Dan juga ada yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Anak itu pas lahir tidak langsung dimasuk ke lembaga manapun. Yang pertama kali dedeknya, orang tuanya. Dan yang paling pertama kali, ibunya yang paling mendidik, pertama kali mendidik. Kalau misalkan ibunya Masya Allah, Tabarakallah, ahli ibadah, cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, pasti anaknya juga cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama, sehingga anak tersebut memiliki semangat, memiliki tekad yang kuat untuk menuntut ilmu agamanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan Imam Syafi'i, ibunya sangat sungguh besar peran ibunya Imam Syafi'i ini di dalam kesuksesan Imam Asy-Syafi'i, sehingga kelak beliau akan memiliki madhab, akan membuat madhab yang mana mayoritas warga Indonesia, masyarakat Indonesia, dan negara-negara lain menganut madhabnya beliau. Siapa yang pertama kali yang paling berperan di dalam kehidupannya? Salah satunya ibunya beliau. Kalau kita lihat bagaimana ibunya, kita lihat akan kita temukan bahwasanya ibunya ini adalah seseorang yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama, orang-orang yang berilmu. Kemudian adapun hal yang berkaitan dengan kriteria Imam Syafi'i, disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i ini tinggi, cerdas, putih, tampan, godeknya tipis. Kemudian itu kriterianya beliau. Adapun akhlaknya beliau sangat memiliki akhlak yang terpuji, budi pekerti yang terpuji. Salah satunya beliau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti
dan ini sering dibahas, menunaikan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan di antara sesuatu yang menunjukkan ketakwaan Imam Syafi'i, beliau ini apabila datang bulan Ramadan, dan ini momen yang sangat pas untuk kita bahas, bisa kita ambil pelajarannya juga dan bisa kita tiru. Apabila datang bulan Ramadan, beliau membaca Al-Quran sehingga beliau menghatamkan Al-Quran ketika sholat itu 60 kali, Pak Bu. 60 kali. Sittin khatmah. 60 kali. Beliau menghatamkan Al-Quran ketika sholat pada bulan Ramadan. 60 kali. Seharinya itu 2 kali. Siang sekali hatam bukan 1 juz. Sekali hatam bukan 1 juz. Bukan 2 juz. Apalagi 1 lembar. Apalagi setengah juz. 1 kali hatam. Siangnya 1 kali, malamnya 1 kali. Seperti itu 30 hari. 2 kali 30, 60. Beliau 60 kali menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan di waktu sholat. Karena mereka, ulama-ulama, khususnya ulama-ulama terdahulu, mereka sangat merasakan dan mereka sangat memahami bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang pas, momen yang sangat pas untuk kita menyibukkan diri kita di dalam membaca Al-Quran, di dalam mentadabburi makna Al-Quran, berusaha untuk memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita ini Pak Bu, kira-kira baca tak ngajak ngomong Allah? Baca ngajak ngomong Allah. Atau Imam Ja'far As-Sadiq, beliau berkata, apabila seseorang ingin berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala, ada caranya. Apa? Caranya salat. Salat itu hakikatnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya baca. Apabila kita ingin Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepada kita, juga bisa ma'asyiral hadirin. Bagaimana caranya? Caranya kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu ibarat surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau misalkan dapat surat daripada atasan kita, dapat surat dari bini-bini kita, dari laki-laki kita, dan itu masih pengantin baru. Kita dapat surat misalkan dari atasan kita, dari presiden, dan yang lain. Pasti itu surat kita buka dan kita baca dan kita berusaha untuk memahaminya setiap kalimat daripada surat tersebut. Kita bayangkan, Al-Quran itu adalah surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk kita semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila kita membaca Al-Quran tersebut serta memahaminya dengan baik, itu jaminan bagi kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat, Pak. Mereka, para salafun salih, ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i memahami hal tersebut. Oleh karena itu mereka menyibukkan hari-hari mereka, khususnya di bulan Ramadan, di dalam membaca Al-Quran.
Dan kalau kita jenguk di dalam Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kata ulama, bulan-bulan Arab itu dak kate yang disebut di dalam Al-Quran dengan nama yang terkenal, dak kate disebut di dalam Al-Quran. Kecuali sikok bulan. Apa bulan Ramadan? Disebut di dalam Al-Quran. Diabadikan di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan kalau misalkan kita memahami redaksi daripada ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala membahas bulan Ramadan, Allah tidak membahas tentang puasanya. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala bahas adalah pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Dan ini memberi relasi yang begitu erat, hubungan yang begitu erat antara bulan Ramadan dan antara Al-Quran. Dan termasuk daripada hubungan yang erat juga, momen yang sangat pas untuk kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan kepada Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah itu pada bulan Ramadan. Lebih tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Lalu turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati malaikat Jibril itu selama 23 tahun, ma'asyiral hadirin. Jadi bulan Ramadan ini momen yang sangat pas untuk kita memperbanyak baca Al-Quran. Dan salah satu tauladan kita di dalam membaca Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan, untuk memperbanyak baca Al-Quran, termasuknya yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 10 kali, akan tetapi 60 kali, ma'asyiral hadirin. Dan ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmah, dan bisa kita jadikan panutan, bisa kita jadikan penyemangat kita untuk selalu memperbanyak baca Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan, sehingga Al-Quran tersebut akan memberi kita syafaat kelak di hari kiamat, sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Banyaklah baca Al-Quran, kata Nabi. Karena kelak di hari kiamat Al-Quran tersebut akan datang kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran sebagai syafaat kelak bagi dia di hari kiamat. Oleh karena itu, momen yang sangat pas untuk kita membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran sedikit demi sedikit. Baca kitab tafsir Al-Quran. Tidak tahu, tanya guru-guru kita. Tidak tahu, tanya ustaz-ustaz kita. Tanya orang tua kita yang memahami Al-Quran atau memahami sebagian daripada Al-Quran. Tanya. Ini momen yang sangat pas untuk kita. Dan juga apabila di antara hadirin dan keluarga-keluarga kita yang ingin menghafal Al-Quran bukan hanya membaca, begitu juga pas bagi dia untuk menghafalnya pada bulan Ramadan. Itu termasuk daripada salah satu hal yang menunjukkan betapa takwanya Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Pak Wong, apalagi di akhir zaman ini, baca Al-Quran sehari sejuzbe itu udah untung-untung. Sehari sejuzbe itu udah untung-untung. Kata Kiai Maimun Zubair, kalau nggak salah beliau berkata seperti itu.
orang zaman sekarang ini di luar bulan Ramadan. Mereka menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, dalam arti sehari satu juz, itu udah untung-untung. Bahkan kata beliau itu udah termasuk daripada wali Allah. Kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Satu hari satu juz. Satu hari satu juz. Arti setiap bulan dia menghatamkan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu tentunya itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang Al-Fagir saya alami ketika Al-Fagir mondok di Darul Habib Sukabumi 10 tahun. Begitu juga setelah itu Al-Fagir meneruskan studi Al-Fagir di Hadramut, Yaman, di University Al-Ahqaf. Yang menghafal Al-Quran itu bukan hanya orang yang cerdas. Orang yang menghafal Al-Quran itu tidak harus wong yang cerdas, yang IQ-nya itu tinggi. Tidak. Betapa banyak wong yang cerdas, yang pinter, yang Masya Allah, Tabarakallah, tapi tidak hafal Al-Quran. Dan betapa banyak wong yang biasa-biasa. Wong yang tidak terlalu dia di dalam kecerdasan. Tapi dia hafal Al-Quran. Ini Al-Fagir ambil dari sini bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu bukan karena otaknya. Bukan karena kecerdasannya. Tapi karena taufik hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kalau misalkan menghafal Al-Quran itu, padahal sudah Allah cantumkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah telah memudahkan Al-Quran ini. Di dalam ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini, telah kami mudahkan. Tidak susah bacanya dan tidak susah ngafalnya. Tapi tidak seluruh orang yang cerdas, orang yang pintar itu bisa menghafal Al-Quran. Kadang-kadang dia pintar baca tapi dia malas. Tidak dapat taufik, tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Tapi betapa banyak orang yang biasa-biasa saja, akan tetapi dia mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala menghafal Al-Quran, sehingga dia menjadi hafil, salah satu daripada orang yang menghafal Al-Quran. Dan Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan dan di dalam salat beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali hataman. Kemudian juga salah satu di antara akhlaknya beliau memiliki keikhlasan di dalam amal ibadah beliau. Ikhlas dalam arti Pak Bu, kita ketika beramal, ketika melakukan apapun, ketika mengucapkan apapun, tidaklah kita niat di dalam hal tersebut semata-mata hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan apapun daripada manusia dan daripada dunia harta mereka. Itu arti daripada al-ikhlas. Beramal hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Bahkan beliau salah satu pencetus daripada mazhab. Dan mazhabnya dalam arti tanda kutip pendapat-pendapatnya di dalam agama, di dalam ibadah, salat kita, wudu kita, zakat kita,
haji kita, puasa Ramadan kita ini, dan puasa-puasa yang lainnya. Begitu juga transaksi kita, jual beli kita, dan yang lain-lainnya. Kita menganut madhabnya beliau, menganut pendapatnya beliau. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, aku mengharapkan semua orang ini mengambil pendapatku, ilmuku. Namun, aku tidak ingin satupun daripada orang-orang semuanya ini menisbatkan ilmu aku terhadap aku. Jadi beliau mencetus, membuat madhab. Beliau ingin semua orang menganut madhab beliau. Namun beliau mengatakan, aku tidak pengen ada wong yang nyebut nama aku, wong yang muji-muji aku. Ini level ikhlas yang begitu tinggi, ma'asyiral hadirin, Pak Bu. Beliau membuat madhab beliau hanya semata-mata mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharap pujian manusia, tidak mengharap harta daripada manusia, dan yang lain-lain. Dan tentu ikhlas itu suatu hal yang sulit, bukan suatu hal yang mudah, ma'asyiral hadirin. Pernah suatu ketika ada seseorang datang ke Imam Haddad, Al-Imam Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, yang memiliki kitab Ratib Al-Haddad. Orang ini datang ke Imam Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan izin kepada beliau, wahai Habib, aku ingin izin bikin masjid. Aku izin bikin masjid. Cak manu Habib, kau izin ke apa tidak? Apa saranmu? Apa pendapatmu, wahai Habib? Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, oke. Namun, bagaimana kalau misalkan masjid ini dengan uang, dengan usahamu sudah terbangun dengan baik, bagus, dan rapi. Namun, masjid ini tidak atas namamu, atas nama orang lain. Kira-kira kau mampu apa tidak? Kau galak apa tidak? Kau ridho apa tidak? Kita bangun madrasah, kita bangun pesantren, kita bangun musola, kita bangun masjid. Terus setelah itu dengan jerih payah kita, usaha kita, baik itu dari harta kita dan yang lainnya. Habis itu nama kita tidak disebut sama sekali. Yang disebut nama orang lain. Cak manalah perasaan kita. Kata Habib Abdullah Al-Haddad seperti itu kepada orang ini yang datang izin bangun masjid. Orang ini diam. Kemudian orang itu ngomong, gak bisa Habib. Gak bisa Habib. Gak kuat saya. Ketika masjid ini terbangun dengan jerih payah saya, dengan uang saya, harta saya, pikiran saya, kemudian setelah itu dinisbatkan kepada orang lain. Atas nama orang lain. Tidak baca Habib. Tidak kuat. Belum levelnya. Oh, kata Allah. Kalau cek itu ya sudah. Tidak usah bangun. Kalau cek itu, tidak usah bangun. Aku udah izin ke kau. Berarti kau masih tidak ikhlas. Jadi ikhlas adalah sesuatu yang sulit, ma'asyiral hadirin. Yang sesuatu yang tidak mudah. Dan salah satu daripada keikhlasannya, akhlaknya Imam Syafi'i, beliau ikhlas. Tidaklah beliau beramal, tidaklah beliau membuat madhab, tidaklah beliau mengajarkan ilmu beliau. Tidaklah semua itu kecuali semata-mata karena ridha Allah, mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu beliau lahir di Gaza. Kemudian 2 tahun setelah itu, lebih tepatnya ketika umur beliau 2 tahun, ibunya beliau waktu itu yang mengurus beliau, mendidik beliau, pindah dan mengajak beliau
ke kota Mekah tatkala itu. Dan disitulah beliau insya Allah mempelajari ilmu agama, baik itu fikih, baik itu hadis, baik itu bahasa Arab, dan yang lain-lainnya. Insya Allah lebih lanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan insya Allah dengan mengetahuinya kita, mendengarnya kita sekelumit daripada biografi Al-Imam Asy-Syafi'i, imam madhab kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mencontoh beliau, untuk menteladani beliau, dan khususnya menteladani, mencontoh daripada Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah kita mengetahui sejarah-sejarah, khususnya sejarah baginda Nabi, cerita-cerita biografi daripada orang-orang soleh, hanya semata-mata salah satunya ialah al-iqtida bihim, mengikuti mereka, menteladani mereka. Baik itu diri kita, baik itu di diri keluarga kita, sanak kerabat kita, anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, semuanya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk menteladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fagir sampaikan pada kesempatan kali ini, pagi ini yang mulia, insya Allah. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.